Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang di video kali ini kita masuk melanjutkan yang kemarin ya, video yang sebelumnya, yaitu kemarin kan metode langsung. Nah, sekarang kita masuk kepada metode bertahap. Nah, metode yang kedua ini, pada metode ini kita alokasikan dulu. Ini masih dari contoh soal yang sebelumnya ya, masih dari contoh soal yang kemarin sama. Tapi yang sekarang metode bertahapnya. Nah, pada metode ini kita mengalokasikan biaya overheadnya yang lebih besar terlebih dahulu. Nah, dari soal kita lihat biaya yang lebih besar adalah biaya yang mana? Biaya overhead yang besar tuh yang B, yang 350, yang 350.000. Jadi biaya ini dialokasikan ke semua departemen, ke semua departemennya, departemen A, C, dan D. Sedangkan departemen A kita alokasikan ke C dan D aja. Nah, untuk yang langkah pertama kita bikin tabelnya seperti ini dulu. Ini sudah saya bikin ya. Nah, pertama kita biaya overhead. Biaya overhead ini dari mana? Kita salin lagi dari soalnya. Ini 250.000, 350.000, 250.000, 65.000. Nah, kenapa ini departemen B? Kenapa ini departemen A? Sedangkan kemarin departemen A yang di atas. Nah, karena kita mengalokasikan yang lebih besar terlebih dahulu. Nah, pada metode ini kita mengalokasikan yang lebih besar terlebih dahulu. Ini departemen B, karena biayanya sebesar 350.000. Makanya kita alokasikan terlebih dahulu yang departemen B. Nah, untuk mengisinya masih sama kayak yang kemarin ya, masih sama kayak yang kemarin. Kita tentuin dulu departemen B ini berapa? 350.000 ya. Di sini ini 350.000 kita kuranginya. Nah, departemen B ini kita lihat dari sini, dari soal yang kemarin. Departemen B kan dialokasikan berdasarkan jam pemeliharaan. Jadi kita mengalokasikannya departemen B itu kita alokasikan ke A, C, dan D. Nah, untuk yang pertama kita alokasikan B ini ke A. B ke A. Ini sama dengan berapa? Gimana caranya? Sama dengan kayak kemarin ya. Kita cari alokasi masing-masing departemennya. Jadi kita ini karena jam pemeliharaan, kita lihat di sini. Kita melakukan dari A, C, dan D. A, C, dan D. Jadi kita totalin dulu jumlahnya berapa biayanya A, C, dan D ini. Nah, di sini kita totalkan. A itu berapa? A 3.500. Jadi 3.500 per total ini semua. A, C, dan D. Kecuali B ya, B enggak dimasukkan. A, C, dan D. Nah, kita mengalokasikan ke A, C, dan D. Nah, di sini dapatnya 13.500. Nah, dikalikan dengan biayanya tadi 350.000. Nah, ini dapatnya hasilnya 90.741. Nah, selanjutnya yang kedua, B ke C. B ke C ini berapa? Sini dari soal kita lihat C 7.900. Jadi 7.900 per 13.500 dikali 350.000 sama dengan berapa hasilnya? 20815. Nah, yang ketiga itu B ke D. D-nya berapa di sini? 2.100. Jadi 2.100 per 13.500 kali 350.000 sama dengan 5444. Nah, setelah saya cari ya 5444. Nah, kalau udah selesai ini kita mintain ke sini. Yang A berapa? Dari alokasikan B ke A
Jadi 90.000 ini ya, 90.000 kita pindahin ke sini langsung. 90.741. 90.741. Untuk yang B ke C 204 815 dan B ke D 54444. Nah, kalau udah sampai di sini kita lanjut ke A lagi, departemen A. Nah, departemen A itu berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah karyawan, sama kayak yang sebelumnya, departemen A ya. Ini kita alokasikan ke C dan D aja. C dan D. Nah, yang pertama A, K, C. Dengan berapa? Ini totalnya berapa? Kita 40 ya. Nah, kita ke C, ke D aja. Jadi 40 per 80. Nah, untuk pengkaliannya sekarang ini kan biayanya. Biaya yang tadi kan biaya overheadnya berapa? 350.000. Karena dia udah sebelumnya dialokasikan, dapat pengalokasian dari B. Ini kita totalkan dulu. 250 tambah dengan 90.74 ini berapa totalnya? Jadi dapat hasilnya itu 340 741. 340 741, bukan 250 lagi ya, karena dia udah dapat pengalokasian dari B sebesar 90.000 ini. Makanya dia sekarang punya biayanya sebesar 340 741. Makanya di sini kita kalikan lagi dengan 340 741. Nah, dapatnya kita kalikan dulu 170 370. Nah, untuk A, K, D kebetulan karena ini masih sama ya, jadi 40 per 80 kali 340 741 dengan 170 370. Nah, kita pindahin sini, ini udah habis ya, udah habis. Kita pindahin ini 170 370, ini 170 370. Nah, habis itu baru kita hitung totalnya lagi. Totalnya ini habis, ini kita jumlahin semuanya dapat 625 185. Ini dapat 289 814. Nah, kalau udah sampai ini baru selesai kerjaan kita yang metode bertahap. Jadi jelas kan bedanya antara metode langsung dengan yang metode kemarin. Kalau yang metode langsung kemarin dia langsung dialokasikan A langsung C ke D, B langsung ke C ke D. Tapi kalau di metode bertahap ini kita tentuin dulu yang mana yang lebih besar biayanya, itu yang kita dahulukan. Ini yang lebih besar dulu di sini, yang lebih besar adalah B, makanya departemen B ini kita alokasikan terlebih dahulu ke semua departemen, ya. Kan ke C D aja, tapi dia kita alokasikan ke departemen A pendukung A. Nah, untuk yang A nya kita hanya alokasikan ke C dan D aja. Nah, untuk setelah itu departemen A, untuk mencari biayanya lagi, kita bukan biaya yang awalnya, biaya overhead yang 250 lagi, karena dia udah ditambahin dengan biaya yang dialokasikan B ke A sebesar 90 ini ya, 90741 ini. Makanya biayanya jadi 34741. Makanya itu perbedaannya antara metode langsung dengan metode bertahap yang sekarang ini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk lagi ke metode timbal balik, metode yang ketiga, metode timbal balik. Nah, itu silakan pahami dulu yang ini sebelum kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode timbal balik, karena ini agak lebih rumit lagi dari yang dua metode sebelumnya, agak lebih panjang desainnya. Nah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.